Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jimmy dan teman-teman MPKTB A306. Kami dari HG5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang TIKP 2. Pertama, nama saya Muhammad Ilham Hazin. Nama saya Angela Olivia. Nama saya Rahelina Putri. Yang pertama, dimulai dari SDG 13. Jadi SDG 13 ini tentang climate action. Yang tujuannya ini untuk mengurangi atau memerangi perubahan iklim. Lalu dari SDG 13 ini memiliki 4 target. Yang pertama itu menguatkan daya tahan dan adaptasi yang berkaitan dengan bahaya akibat perubahan iklim. Kenapa daya tahan dan adaptasi ini penting? Karena perubahan iklim ini merupakan permasalahan yang berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena perubahan iklim ini bisa menimbulkan bencana yang bisa menimbulkan masyarakat menjadi sengsara. Contohnya itu seperti kemiskinan. Jadi kemiskinan karena harta bendanya hilang akibat bencana, ataupun kasus lain itu seperti kriminalitas. Pokoknya banyak aspek yang bakal terganggu akibat dari perubahan iklim ini. Lalu yang kedua itu memperbaiki pendidikan dan kesadaran pentingnya mitigasi untuk meminimalisir korban jiwa. Nah, jadi dari sini tuh tujuannya untuk meminimalisir korban jiwa. Karena jika banyak masyarakat yang tahu akan tanda bencana, otomatis mereka akan menjadi lebih waspada, dan pendidikan untuk menghadapi bencana itu perlu, karena nantinya korban akan menjadi berkurang. Lalu yang ketiga ini mendukung mekanisme dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, ini misalnya ada teknologi yang mengurangi bahan bakar berbahaya bagi lingkungan, yang bisa membuat terjadinya perubahan iklim. Lalu yang keempat itu mengimplementasikan komitmen dalam rangka meminimalisir dampak perubahan iklim. Nah, jadi komitmennya tidak hanya rencana saja, tapi direalisasikan agar perubahan iklim itu tidak terjadi secara drastis. Next. Lalu program pemerintah yang berkaitan dengan SDG 13 itu ada program National Green Climate Fund Data. Jadi program ini program pendanaan proyek lingkungan untuk merespon perubahan iklim yang terus terjadi. Nah, program ini digadang-gadang oleh seluruh dunia, termasuk di dalamnya ada Indonesia. Salah satu pencapaian program pemerintah Green Climate Fund ini dengan menggunakan bus rapid transit atau BRT dan berhasil menekan atau mengurangi emisi karbon untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Lalu keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulannya ini proyek yang diterima menguntungkan dalam upaya mengurangi emisi karbon, lalu mudah diakses. Program pemerintah Green Climate Fund ini dapat mudah diakses melalui smartphone ataupun laptop ataupun tablet melalui website dari Green Climate itu sendiri. Lalu yang ketiga itu transparan. Nah, jadi hasil dari program-program pemerintah tersebut di-upload di website Green Climate. Lalu untuk kelemahannya, pengajuan dananya panjang dan lama. Lalu seleksi ketat. Nah, jadi dari seleksi ketat ini menimbulkan hanya beberapa perusahaan saja yang di ACC untuk mendanai program pemerintah ini. Lalu yang ketiga, dana Green Climate Fund ini dapat mengalami penurunan. Nah, karena tadi kan seleksinya ketat yang bisa menimbulkan hanya beberapa perusahaan saja yang dapat mendanai. Nah, apabila perusahaan tersebut mengalami gangguan ataupun ada masalah, tentunya untuk dananya tentunya akan mengalami penurunan ataupun terganggu. Selanjutnya, penggunaan ICT dalam hal ini. Hal ini nama programnya itu kan seperti yang kita ketahui tadi, National Green Climate Fund. Yang program ini diinisiasi oleh pemerintah, dan sasaran dari program ini itu inovator proyek lingkungan. Nah, tujuan dari program ini untuk mendanai proyek yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon, dan alamat websitenya bisa diakses di www.greenclimate.fund.
Lalu untuk solusi, yang pertama itu memberikan peluang lebih besar pada perusahaan umum untuk bisa mendanai. Jadi di sini tuh tidak hanya perusahaan yang hanya diverifikasi atau di-ACC oleh pemerintah saja. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan dana yang lebih besar, sehingga mampu mempercepat proses pembangunan sebagai upaya adaptasi iklim di Indonesia untuk mencapai SDGs. Lalu yang kedua itu memanfaatkan teknologi website lebih optimal untuk menjaring lebih banyak pendana, baik perusahaan ataupun lembaga, baik di dalam negeri ataupun swasta. Baik negeri ataupun swasta. Lalu untuk website yang tersedia pada Green Climate Fund ini yang ada di Indonesia sudah cukup lengkap dan bagus. Namun di sini tuh diharapkan menjadi pandangan khusus bagi pemerintah dan khususnya bagi pendana dengan melakukan transparansi program dan estimasi dana yang dibutuhkan, sehingga masyarakat juga dapat menjadikannya sebagai ilmu dan memberikan saran kepada proyek ini. Nah, hal ini diharapkan dapat memberikan efek pembangunan yang positif, khususnya pada tujuan SDGs pada tahun 2030. Selanjutnya kita masuk ke materi SDG 14, yaitu Life Below Water atau hidup di bawah air atau mengenai kehidupan di dalam air. Jadi SDG ini bertujuan untuk menghemat dan menggunakan sumber daya lautan serta lautnya sendiri secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan juga. Next. Lalu ada 7 target besar dari SDG 14 ini. Yang pertama, di tahun 2025 akan dilakukan pencegahan dan pengurangan polusi laut, karena polusi laut ini menjadi salah satu masalah besar yang hingga kini masih dicegah. Lalu meminimalkan serta mengatasi dampak pengasaman laut. Lalu untuk tahun 2020 ada 3 target. Yang pertama, melindungi ekosistem laut dan pesisirnya, mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan atau biasa kita kenal dengan nama illegal fishing, dan konservasi yang setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut. Lalu target lainnya ada melarang bentuk subsidi perikanan yang kelebihan kapasitas, serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi bagi pulau kecil, karena pulau kecil memiliki daratan yang lebih kecil dibandingkan lautnya. Jadi pemanfaatan lautnya ini bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa digunakan sebagai pemanfaatan ekonomi. Next. Lalu untuk program pemerintah di Indonesia sendiri mengenai SDG 14 ini sudah dibentuk dengan nama Program Satu Data, di mana program ini dinaungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini bertujuan sebagai bentuk standarisasi berbagai data sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di tanah air dari Sabang sampai dengan Merauke. Lalu ada salah satu pencapaian program pemerintah mengenai program Satu Data tadi, ini data per Januari 2018. Jadi ada 3 aspek yang sudah dicapai, yaitu proses, sumber daya manusia, serta teknologinya. Untuk proses seperti penyusunan master data yang manajemen, lalu untuk SDM-nya peningkatan kompetisi dan kapasitas SDM, serta teknologinya dengan penyusunan master IT plan. Lalu untuk penggunaan ICT-nya, KKP sendiri memiliki website dan ada nama aplikasi mobile-nya bernama Statistik KKP, di mana inisiator dari program ini adalah pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran pengguna program ini adalah pihak internal KKP sendiri, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan di level yang paling bawah hingga yang paling tinggi. Di mana tujuan program ini adalah untuk memberikan informasi mengenai data KKP dengan transparan sehingga sasaran untuk pengguna program ini bisa melihat akses data-data KKP tersebut. Untuk kevalidannya, teman-teman bisa langsung buka saja di website yang sudah dilampirkan di slide, yaitu di kkp.go.id. Lalu ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari program dan penggunaan ICT tadi. Yang pertama, untuk keunggulannya, datanya itu terpusat, karena hanya ada satu aplikasi di mana semua datanya akan terpusat di aplikasi tersebut. Lalu mudah diakses dan transparan, karena hanya dengan menggunakan handphone atau menggunakan gadget lainnya, pengguna bisa langsung mengakses dan hasilnya itu transparan karena langsung dikumpulkan di aplikasi tersebut. Lalu ada beberapa kelemahannya juga. Yang pertama mengenai pengesahan peraturan, di mana ada beberapa peraturan di program Satu Data itu yang belum disahkan oleh pemerintah. Lalu kurangnya sumber daya manusia, karena penggunaan ICT tadi tidak bisa lepas tanpa campur tangan manusia, sehingga untuk beberapa data-data di kelautan-kelautan yang belum terjamah, itu masih ada data-data yang belum terakses dan terdapat biaya karena penggunaan kuota internet untuk membuka website dan aplikasi tersebut. Namun itu bukan hal yang cukup besar.
Lalu untuk solusinya ada 2 solusi. Yang pertama, penyuluh perikanan di lapangan ikut terlibat dalam pengumpulan data sebagai salah satu penetapan indikator pembangunan nasional. Hal ini lebih ke sumber daya manusianya agar aplikasi dan program tadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan untuk para pengusaha yang terlibat dalam perikanan budidaya bisa untuk ikut mengumpulkan data yang real, sehingga yang bekerja tidak hanya para pelaku usaha yang di level bawah, namun para pengusaha-pengusaha yang tinggi juga bisa ikut terlibat untuk penetapan indikator pembangunan nasional juga. Nah, yang selanjutnya ada Sustainable Development Goals nomor 15, yaitu Live on Land, yang bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan mendukung keberlanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, menghambat dan membalikkan degradasi tanah, serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, berikut ini merupakan target dari Sustainable Development Goals nomor 15, yang intinya adalah untuk melindungi dan memulihkan hutan, mengakhiri pengrusakan hutan, serta melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Nah, ini merupakan program non-pemerintah, yaitu yang dibuat oleh Asia Pacific Resources International Limited Group atau Grup April yang bernama Riau Ecosystem Restoration atau RER, yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan hutan yang ada di Semenanjung Kampar, Provinsi Riau. Nah, berikut ini merupakan pencapaian program terbaru, yaitu pada tahun 2019. Nah, setiap tahunnya sejak dibuat, program ini mengalami kemajuan. Contohnya saja ada di biodiversitas. Di sini dapat dilihat rinciannya, dan total biodiversitas yang diidentifikasi ada 797. Sementara pada tahun 2018 terdapat 759. Hal ini dapat dilihat ada kemajuan biodiversitas dalam kawasan RER tersebut. Lalu yang selanjutnya, pencapaian selanjutnya adalah pada tahun 2019, setelah 6 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2019, tidak ada yang namanya titik api dideteksi pada kawasan RER tersebut. Lalu pencapaian program selanjutnya ada pada tahun 2019, RER mengalami peningkatan drainase, yaitu diidentifikasi total drainase ada sebanyak 46 di konsesi RER. Lalu yang selanjutnya ada RER mendukung 6 komunitas pada tahun 2019. 5 diantaranya berfokus kepada praktik pertanian tanpa pembakaran, dan yang satu lagi fokus kepada penangkapan ikan air tawar. Nah, alat teknologi informasi dan komunikasi yang kami temukan untuk menyukseskan program RER tersebut adalah website. Website ini website resmi RER, dan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Nama programnya sama dengan nama websitenya, yaitu Restorasi Ekosistem Riau. Inisiator program atau websitenya juga sama, yaitu April Group. Lalu sasaran pengguna programnya adalah masyarakat umum dan juga perusahaan-perusahaan atau komunitas. Kenapa? Sasarannya adalah masyarakat umum, karena agar masyarakat umum dapat mengetahui bahwa program ini benar-benar nyata dan juga memiliki manfaat. Lalu sasaran lainnya yaitu perusahaan-perusahaan, agar para perusahaan ataupun komunitas-komunitas mau berkontribusi bersama-sama memajukan dan menyukseskan program ini. Lalu tujuan dari adanya website ini adalah untuk mempublikasikan program RER, baik itu prosesnya maupun progresnya atau pencapaiannya, sehingga banyak orang ikut turut andil dalam menyukseskan program RER ini. Alamat webnya dapat dilihat seperti di slide, yaitu recoforest.org. Ini merupakan deskripsi singkat mengenai website tersebut. Yang pertama, website tersebut terdiri dari 3 poin penting yang dapat kita lihat di sini, yaitu yang pertama ada iklim, yang kedua keanekaragaman hayati, dan yang ketiga ada komunitas. Di masing-masing 3 poin ini terdapat berbagai penjelasan. Salah satunya misalnya di bagian iklim. Di bagian iklim ini terdapat informasi mengenai kadar CO2 yang ada di kawasan RER, atau ada juga cara mencegah titik api di kawasan RER. Lalu pada bagian biodiversitas, contohnya adalah seperti di bawah ini, yaitu di The Kampar Peninsula, nanti isinya adalah keanekaragaman hayati apa saja yang terdapat pada Kampar Peninsula ini. Lalu yang selanjutnya ada komunitas. Nah, di bagian komunitas ini nanti dijelaskan
partnership-nya siapa saja dan komunitas apa saja yang ikut berkecimpung dalam menyukseskan program ini. Yang selanjutnya ada di pojok kanan atas ini terdapat 2 garis biru. Nah, ketika kita mengklik 2 garis biru ini terdapat banyak juga informasi. Yang pertama ada informasi mengenai program RARE tersebut, baik itu siapa pengelolanya, apa tujuannya, dan visi misinya. Lalu informasi lainnya adalah mengenai berita-berita terkini tentang program tersebut dan juga terdapat progress report per tahunnya seperti yang ada di sebelah kiri sini. Oh ya, lalu juga ada dicantumkan sosial media bersangkutan yang memang merupakan sosial media resmi dari program RARE ini agar masyarakat tahu mana sosial media yang memang betul-betul dikelola oleh program tersebut. Nah, cara kelompok kami memvalidasi bahwa website tersebut resmi dan tidak hoax dan tidak mengandung hoax adalah dilihat dari yang 2 garis biru di kanan tadi, ini dijelaskan bahwa ada informasi mengenai pengelolanya. Nah, ketika kita buka, akan keluar seperti ini. Jadi dapat kita ketahui siapa tim manajemennya, siapa penasihatnya, siapa saja partnernya. Selain itu, kami juga meninjau dari segi sosial media. Kami perhatikan satu persatu, sosial media tersebut memiliki lebih dari 16.000 pengikut, yang artinya banyak orang mempercayai sosial media tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa sosial media tersebut maupun website ini merupakan valid atau tidak mengandung hoax. Selanjutnya, kami mengukur efektivitas alat tersebut atau website tersebut dari keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, keunggulannya itu adalah mudah diakses. Kenapa? Karena ketika orang memiliki link tersebut, atau bahkan orang hanya mencari restorasi ekosistem Riau pada mesin pencari Google, maka website tersebut akan muncul di hasil pencarian. Jadi dapat dikatakan bahwa semua orang dapat dengan mudah mengakses website tersebut. Lalu yang kedua ada transparan. Semua data dari program RARE ini dicantumkan dalam website tersebut secara transparan. Lalu yang ketiga ada informasi yang didapat berdasarkan dari banyak aspek. Contohnya ada aspek biodiversitas, ada aspek iklim, dan lainnya. Lalu kelemahannya adalah yang pertama, antara masyarakat dan pengelola website tidak dapat berkomunikasi secara langsung karena tidak didapati adanya fitur chat dalam website tersebut. Lalu yang kedua, kekurangannya adalah banyak masyarakat yang belum tahu mengenai website tersebut maupun mengenai program tersebut. Lalu yang ketiga, tidak ada fitur bahasa selain bahasa Inggris. Dapat kita lihat tadi pada slide sebelumnya bahwa memang website tersebut menggunakan bahasa Inggris dan ternyata tidak ada fitur bahasa lain dalam website tersebut. Solusi yang kami berikan agar alat tersebut lebih berguna dan dapat menyukseskan program RARE tersebut adalah yang pertama menyebarluaskan dan mempromosikan website tersebut, karena ketika website tersebut ada tetapi tidak ada atau tidak banyak yang mengakses informasi dari dalamnya, maka website itu sama saja tidak ada gunanya. Jadi lebih baik disebarluaskan agar lebih banyak orang yang mengetahui dan mengakses website tersebut. Lalu yang kedua adalah memperlengkapi website tersebut dengan fitur chat agar banyak masyarakat yang bisa mengkritisi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai program tersebut. Lalu yang ketiga, memperlengkapi website tersebut dengan berbagai pilihan jenis bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris saja. Dan saran kami adalah diutamakan bahasa Indonesia, karena RARE sendiri lokasinya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Riau. Jadi pasti banyak orang Indonesia yang ingin mengakses website tersebut, namun perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat Indonesia ataupun masyarakat negara lain yang memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris, sehingga diperlukan fitur bahasa lain. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil presentasi kali ini. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan mengenai 3 SDG, yaitu 13, 14, dan 15 adalah alat mulai dari aplikasi hingga website yang sudah dibuat sudah sangat baik. Terlihat dari penggunaan alat dan pencapaiannya. Salah satu contohnya jika kita lihat SDG 14, di mana aplikasi tersebut bisa dibuka oleh orang-orang sehingga tidak
dan tidak ada miss data antara data yang satu dengan data yang lain. Namun pastinya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, contohnya seperti sumber daya manusianya, mulai dari masyarakat dan pihak program yang agak sulit berkomunikasi. Lalu ada proses penggunaannya mulai dari penggunaan dana hingga bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.